Alaihi Wasallam perintahkan yang kita minum yang patut adalah air Zam-Zam, bukan air sumur Jirona. Namun banyak sekali orang-orang yang membeli air yang ada di Jirona kemudian dibawa pulang. Namun itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW sebuah pengobatan atau apa yang diperintahkan dari Rasulullah SAW, yaitu adalah air Zam-Zam. Yaitu sedikit akhirnya apa, harta rampasan perang yang digunakan dibagikan kepada penduduk Jirona. Mendengar perkataan itu, Adas langsung memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu dia memeluk dan mencium seluruh anggota badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking bahagianya bertemu dengan manusia paling baik di muka bumi. Ya, ini namanya Masjid Bu, ya. Masjid Bu ini, ya konon katanya cerita setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sana, ya ini ada batu yang tiba-tiba bergeser di sini, katanya, wallahu alam. Ya, namun tempat ini dia ada dua tempat sholat yang hampir berhadapan di sini di dalamnya, tapi tidak ada keutamaan khususnya, ya. Kita hanya melihat ini namanya adalah Masjid Bu. Ya, tidak ada keutamaan khususnya. Namun ya kita hanya melihat saja inilah tempat-tempat singgahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Adas, ya, dari tempat tadi pohon korma, kemudian singgah di tempat ini, kemudian katanya ada yang bergeser batu, ya, sehingga disebut dengan Bu di sini namanya. Ya, ini sedikit gambaran-gambaran yang kita kunjungi. Namun tempat-tempat ini ya jangan sampai salah kita gunakan. Ya, jangan sampai salah kita gunakan. Yang mana kita kesini untuk menziarahi. Maksudnya secara umum, ya, kita menziarahi dua tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Asalnya 3, namun saat ini kita akan bisa mengunjungi 2 tempat saja. Pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi. Ini tempat-tempat yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita berpergian jauh. Ini mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang besar. Hanya 2 tempat atau 3 tempat. Namun saat ini kita akan menuju 2 tempat saja. Pertama, alhamdulillah sudah Masjidil Haram. Saat ini kita ke kota Taif ini ingin melihat sejarah perjalanan Nabi. Dan kita akan mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Taif. Perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalan kaki, yasir, yaitu secara bersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali. Adapun hijrah pertama kali para sahabat kemana? Ke Habasyah. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan di kota Taif, ya, sangat keras sekali ujian, kemudian siksaan orang kafir Quraisy. Makanya Nabi keluar ingin mencari tempat dakwah yang paling bagus untuk menyebarkan agama Islam itu. Apakah di kota Taif? Ternyata tidak. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif bukan diterima dengan lapang dada, namun diusir. Bukan diusir saja, dilempari dengan batu sampai berdarah mata kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercucuran darah di mata kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bersama Zaid bin Harithah. Ya, inilah perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kiri dan kanan Bapak Ibu ketika dalam perjalanan ini, masya Allah. Kita bayangkan, kita renungkan. Makanya apa disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ini Allah tancapkan, apa fungsinya? Kita diperintahkan untuk direnungkan. Maka setiap jalan-jalan yang kita lihat kita renungkan, bagaimana seandainya kita zaman ini berjalan kaki, ya, dalam keadaan bersembunyi, apakah kita merasa nyaman atau tidak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangannya untuk membela agamanya.
Maka kita di akhir zaman yang sudah hidup sampai saat ini, ya, mari kita kerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, lagi makan bersama kambing. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah.